Kita lanjut bahas spoiler Pudongkianku season 6 episode 26. Oke lah, gak usah acak-acik banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Wanita yang menjadi pencari berita dan kemudian tertangkap oleh Lindong itu saat ini mulai menjelaskan kenapa dirinya mengikuti Lindong saat ini. Pertama-tama, dia memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Ma Xiaoyun yang berasal dari dinasti Mo Sui. Awalnya dia datang ke medan perang kuno ini bersama dengan 3 orang rekannya. Namun pada saat itu, kekuatan mereka berempat terlalu lemah dan akhirnya dihajar habis-habisan oleh dinasti yang lebih kuat. Ma Xiaoyun pun pada saat itu berhasil melarikan diri. Namun meski dirinya selamat dari kematian, hal itu ternyata menimbulkan masalah yang baru. Ma Xiaoyun tidak memiliki uang sama sekali untuk bertahan hidup di medan perang kuno. Dia tidak bisa membuat pil nirwana dan tidak memiliki makanan yang bisa dia makan, yang pada akhirnya membuat Ma Xiaoyun kelaparan. Hingga suatu hari, waktu dirinya berjalan di kerumunan, dia melihat seseorang sedang menawarkan informasi yang dimiliki pada orang lain, dan dia menjual informasinya ini dengan harga 5 pil nirwana. Siapapun yang mau membayar, maka akan mendapatkan informasi terbaru di medan perang kuno ini. Di medan perang kuno pada saat ini dunia informasi berkembang dengan cepat. Kebanyakan orang membutuhkan info terbaru dan juga terupdate. Misalnya obat sirup yang ditarik dari peredaran karena diduga menyebabkan gagal ginjal akut. Padahal obat itu kan lolos uji BPOM sejak puluhan tahun yang lalu. Kok bisa membuat gagal ginjal baru-baru ini? Ternyata setelah sirup itu ditarik, malah direkomendasikan obat terbaru. Mainnya halus cuy. Jadi sejak saat itulah Ma Xiaoyun memutuskan untuk menjadi wartawan, dan dia pergi ke berbagai tempat untuk mengumpulkan informasi dan menggunakan berbagai cara supaya bisa mendapatkan info terbaru. Dan malam itu, di ruangannya Ma Xiaoyun menggunakan harta roh unik dari keluarganya, yaitu pena ajaib. Dengan pena itu, Ma Xiaoyun menuliskan banyak informasi yang telah ia kumpulkan di lembaran-lembaran kertas. Setelah semua informasinya tercatat secara detail, Ma Xiaoyun menyebut lembaran kertas itu sebagai koran. Dia menjadi orang pertama yang menjual koran di medan perang kuno, dan koran ini diberi nama Baichao Times. Isinya berbicara tentang berbagai peristiwa terbaru di medan perang kuno. Setiap hari, Ma Xiaoyun menawarkan korannya satu set berisi 10 buah koran dengan harga 10 pil nirwana, yang pada akhirnya koran buatannya itu laku keras. Banyak orang yang membelinya, dan dengan begitu masalah kehabisan uang dan juga kelaparan di medan perang kuno ini bisa diatasi oleh Ma Xiaoyun. Setelah menjelaskan tentang dirinya pada saat ini, Ma Xiaoyun tersenyum pada Lindong dan dia berkata, "Lindong, lihatlah, ini adalah koran buatanku. Kali ini aku akan menjualnya padamu 10 lembar seharga 10 pil nirwana. Dan kenapa aku mengikutimu? Adalah karena aku ingin mencari informasi tentang dirimu dan kujadikan berita terkini. Selain itu aku tidak memiliki niatan buruk padamu." Sambil melihat koran itu, Lindong pun berkata, Ma Xiaoyun, baru saja kau bertemu denganku, tapi kau sudah memulai bisnismu ya? Dan bahkan di sini kau menuliskan tentang pembunuhanku terhadap jinmu beberapa waktu yang lalu. Dengan tatapan mata yang penuh kekaguman, Ma Xiaoyun pun mengatakan pada Lindong, "Lindong, kau adalah seorang pemula di medan perang kuno ini. Namun berbagai tindakan heroikmu itu telah menarik perhatianku." Sambil memberikan pil nirwana kini Lindong berkata, "Ya sudah, karena aku sedang banyak uang dan bisa menghasilkan uang, maka aku berikan pil nirwana ini padamu. Dan sekarang pergilah, kau jangan mengikutiku lagi. Aku risih dimata-matai seperti itu." Namun kali ini, Ma Xiaoyun tidak langsung pergi. Dia malah tersenyum manis pada Lindong dan mengatakan, "Lindong, ngomong-ngomong kau saat ini sedang dikejar oleh dinasti Moyan ya? Berikan aku 100 pil nirwana, dan aku akan memberimu beberapa informasi tentang dinasti Moyan itu." Mendengar hal itu, Lindong pun berkata dengan lirih, "Gila, orang ini benar-benar matre." Kemudian Lindong menjawab perkataan dari Ma Xiaoyun, baiklah, aku akan memberimu 100 pil nirwana, tapi kasih tahu dulu informasi yang kau miliki." Ma Xiaoyun dengan nada sumringah dia menjawabnya, "Benarkah Lindong? Janji ya, kau akan membayarku." Setelah itu Ma Xiaoyun mulai memberikan info tentang dinasti Moyan pada Lindong. Dia berkata bahwa pada saat ini dinasti Moyan sedang mengirimkan selusin orang untuk memburu dan membunuh Lindong.
Dua di antara mereka adalah kultivator di tingkat nirwana, dan mereka berdua jauh lebih kuat dari Lipan, terutama seorang yang bernama Razer. Dia adalah pemuda terkejam dan juga tersadis di Moyan. Reputasinya berada di peringkat ketiga di antara orang-orang dengan level yang sama, dan hanya sedikit orang yang bisa menjadi lawan dari Razer ini. Dan dikatakan bahwa dia bisa selamat dari kesengsaraan nirwana terakhir kali karena menggunakan pil nirwana dalam jumlah yang banyak. Menurut tabel yang telah dibuat oleh Mas Yoyun, Razer ini telah menggunakan 900.000 pil nirwana untuk bisa menghadapi kesengsaraan nirwana dan naik ke level nirwana. Sedangkan Chenmu menggunakan 500.000 pil nirwana, Lipan menggunakan 100.000 pil nirwana, dan yang lainnya menggunakan 20.000 pil nirwana untuk bisa menembus setengah langkah nirwana. Setelah memberikan informasi yang dia miliki, Mas Yoyun pun kemudian berkata lirih pada Lindong. Lindong, sembunyilah sejauh mungkin. Jangan biarkan mereka menemukanmu, dan selalulah berhati-hati. Lindong pun menjawabnya, baiklah, terima kasih ya atas semua info yang telah kau berikan. Dan kini, sambil berpamitan Mas Yoyun tersenyum kemudian dia mengatakan, Lindong, hanya itu saja yang aku tahu, jadi mari kita berpisah sampai di sini. Lindong sambil memberikan hormat pun dia menjawabnya, baiklah, selamat tinggal dan jaga dirimu baik-baik. Sesaat kemudian, Mas Yoyun langsung berlari dengan cepat. Dan kali ini Xiao Dio keluar lalu dia berkata pada Lindong, meskipun bocah itu dalam keadaan yang terdesak, namun dia benar-benar mampu memanfaatkan otaknya dengan baik. Setelah mendapatkan info dari Mas Yoyun, kini Lindong termenung sejenak dan dia berkata, tampaknya akan sangat merepotkan berurusan dengan orang-orang nirwana itu. Jika saja aku memiliki cukup pil nirwana, maka aku akan menerobos ke tingkat nirwana. Namun pada saat ini, total pil yang aku miliki hanyalah sekitar 60.000 pil nirwana saja. Melihat kebingungan Lindong, Xiao Dio pun tersenyum licik dan dia berkata, hei bocah, apakah dirimu saat ini sedang pusing memikirkan bagaimana caranya mendapatkan pil nirwana? Lindong lalu bertanya, apa kau punya cara? Cerita kemudian berlalu 5 hari kemudian. Kelompok dari Chenmu pada saat ini sedang melakukan pengejaran dan juga melacak posisi dari Lindong. Chenmu pun menggunakan teknik khusus pelacakan dan dia melihat bahwa posisi Lindong pada saat ini selalu berpindah-pindah. Para junior pun kemudian berkomentar, haha, Lindong saat ini seperti anjing yang tersesat. Dia selalu berlari kemanapun dan tidak bisa diam di tempat. Namun pada saat menggunakan teknik khusus pelacakan itu, Chenmu merasakan ada sesuatu yang janggal. Dia pun berkata dalam hati, aneh sekali. Meskipun segel pelacak itu sulit untuk dihapus, namun aku merasakan bahwa saat ini bocah itu perlahan bisa menghapusnya. Namun yang aku heran, kenapa dia tidak menghapus sepenuhnya? Apa yang sebenarnya sedang dia rencanakan? Saat Chenmu sedang termenung memikirkan kejanggalan itu, tiba-tiba ada seorang pemuda berwajah Orochimaru berteriak, Chenmu, sedang apa kau? Cepatlah, kita sudah terlalu banyak membuang waktu. Mendengar teriakan itu, Chenmu berkata dalam hati, aku tidak pernah melihatnya dalam waktu yang cukup lama. Dan sekarang kakak senior Razer menjadi terlihat lebih mengerikan dan dingin. Terakhir kali dia melintasi kesengsaraan nirwana, dan saat ini kekuatannya bahkan lebih baik dariku. Razer yang melihat Chenmu tidak kunjung bergerak, kini kembali berkata, hoi, kenapa masih melamun saja? Kau masih tidak mau pergi juga? Cepatlah! Aku sangat ingin melihat pemuda yang bernama Lindong itu. Apakah dia memiliki 3 kepala dan juga 6 tangan? Beraninya dia meremehkan dan membunuh orang-orang dari dinasti Moyan. Setelah berkata seperti itu, Chenmu menjawabnya, baiklah kak. Dan pada saat ini, semua orang dari dinasti Moyan itu kembali bergerak untuk menemukan Lindong. Cerita kemudian berpindah ke dalam hutan pegunungan medan perang kuno. Kelompok dari Chenmu saat ini bergerak sangat cepat dan hanya terlihat bayangan bintik-bintik hitam saja. Dan akhirnya, mereka pun pada saat ini berhenti karena melihat Lindong sedang duduk di atas pohon. Chenmu langsung berkata, dia tidak melarikan diri lagi. Saat kedatangan kelompok Chenmu ini, Lindong tidak takut. Dia malah bertingkah santai dan melakukan peregangan otot. Setelah itu, Lindong melihat Chenmu dan dia mengatakan, kecepatan kalian lambat sekali. Jika terus seperti ini, aku akan menjadi bosan dan tidak bisa bersabar lagi.
Seketika suasana menjadi sunyi, bahkan Chenmu terdiam dengan maksud perkataan dari Lindong itu. Dan kali ini, para junior Moyan yang melihat Lindong pun tersenyum dan mereka berkata, "Hehe, Lindong, mendengar dari ucapanmu sepertinya kau memang sengaja menunggu kami ya. Bukankah dirimu itu bocah yang tidak tahu diri dan tidak tahu batas kemampuan yang kau miliki?" Lindong pun hanya tersenyum sinis. Dan di sisi lain, Razer yang melihat Lindong pun berkata dalam hati, "Bocah ini memberikan rasa bahaya yang sangat besar. Perasaan ini bahkan dia lebih berbahaya dari Chenmu." Dan tiba-tiba saja Lindong berkata, Wah, fondasi dari dinasti Moyan sepertinya memang tidak lemah ya." Mendengar kata-kata itu membuat Chenmu berteriak, "Lindong, kau seharusnya sadar diri. Jika kau mati hari ini sepenuhnya, itu adalah karena kesalahanmu sendiri. Cepat serahkan kunci rahasia kuno itu dan aku akan menyimpan mayatmu. Asal kau tahu Lindong, selama ini tidak ada orang yang hidup dalam keadaan damai setelah membunuh orang-orang dari dinasti Moyanku. Dan itu tidak terkecuali dirimu." Dalam kemarahan Chenmu itu, respon Lindong tetap B aja. Dan tiba-tiba Ma Xiaoyun muncul kembali dan dia bersembunyi di balik pohon. Dia terus mengamati situasi Lindong yang sudah terkepung oleh dinasti Moyan. Ma Xiaoyun kemudian berkata dalam hati bahwa Chenmu itu sepertinya sudah serius. Dia akan memusnahkan semua hal yang menyinggung dinasti Moyan. Namun tiba-tiba saja Lindong saat ini dengan santainya berkata, "Berapa banyak pil nirwana yang kau miliki?" Seketika ekspresi Ma Xiaoyun yang dalam pengamatan menjadi cengok dan dia berkata dalam hati, bisa-bisanya Lindong dalam situasi seperti ini malah menanyakan pil nirwana. Dia stres kali ya. Mendapat pertanyaan seperti itu, Chenmu dan juga yang lainnya pun menjadi kaget. Dan kini Chenmu berkata dalam hati, "Apa maksud dari pertanyaannya ini? Jika aku menelaah dari kata-katanya, sepertinya ini bukan sesuatu yang bagus." Chenmu pada saat ini sedikit sadar ada yang aneh dari kata-kata Lindong ini. Dan sesaat kemudian Lindong tersenyum lalu berkata, "Aku sedang ingin naik ke tingkat nirwana. Maka dari itu aku membutuhkan pil nirwana dalam jumlah yang banyak." Mendengar ucapan Lindong membuat Ma Xiaoyun di persembunyiannya sekali lagi dibuat cengok. Dan dia berkata dalam hati, "Lindong, kau benar-benar gila ya. Kau tidak akan bisa mengambil pil nirwana mereka." Namun saat ini Razer terus mengamati Lindong. Dan tiba-tiba saja dia mulai berbicara. "Dia benar-benar bocah yang menarik. Tapi sepertinya kau tidak ditakdirkan untuk hidup yang lama. Saat ini aku memiliki 150.000 pil nirwana. Jika kau memiliki kemampuan, datanglah dan ambil sendiri dariku." Mendengar ucapan Razer itu, Lindong pun berkomentar, "Mantap sekali, 150.000 pil nirwana. Itu seperti domba yang gemuk dan pasti sangat lezat." Semuanya kali ini terdiam dan merasa Lindong sudah gila. Sedangkan Ma Xiaoyun, dia berkomentar, "Lindong, beraninya kau meremehkan mereka semua." Tidak lama kemudian Razer memberikan perintah pada Chenmu untuk menyelesaikan masalah dengan Lindong. Sedangkan sisanya tidak perlu bertindak, cukup menjadi saksi kematian Lindong hari ini. Chenmu kemudian menjawabnya, "Baik Kak Razer." Setelah itu Chenmu mengeluarkan energi Yuan di tubuhnya. Dia pun berteriak, "Lindong, masalahmu dengan Moyan sudah terlalu parah. Bahkan jika sekarang kau berlutut dan menyerahkan kunci rahasia kuno itu, kau tetap harus membayar harga yang sangat mahal karena telah merendahkan harkat dan martabat dinasti Moyan. Dan hari ini juga kau harus mati." Setelah berkata seperti itu, tubuh Chenmu menghilang dan langsung muncul di belakang Lindong. Dia pun bersiap melakukan pukulan yang keras. Namun Lindong masih tidak beranjak dari tempatnya. Dan akhirnya Lindong mengaktifkan perisai mental di saat tangan Chenmu memberikan pukulan yang keras. Chenmu pun pada saat ini tidak mampu menembus perisai mental milik Lindong. Dan sesaat kemudian, tombak tulang buaya keluar dari perisai mental yang langsung mengarah pada Chenmu. Melihat hal ini, Chenmu segera mengeluarkan tapak penghancur gunung dan beradu dengan tombak milik Lindong. Dari benturan itu menimbulkan suara keras dan juga cahaya yang sangat menyilaukan mata. Dan tiba-tiba mata dari Chenmu terlihat terkejut. Dia pun berkata dalam hati, "Apa yang terjadi? Energi Yuanku sepertinya ditarik dan juga dihisap oleh tombaknya." Karena pada saat ini memang terlihat aliran energi Yuan milik Chenmu tertarik ke dalam tombak tulang buaya milik Lindong.
Karena sejatinya, Lindong telah menggunakan kekuatan batu pelahap yang dikombinasikan dengan tombak tulang buaya, sehingga bisa menyerap energi lawan tanpa harus menunjukkan batu pelahap itu. Shenmu yang merasakan bahaya pun dengan cepat menarik diri, dan dia melompat ke belakang. Hal ini membuat Lindong tertawa keras karena melihat Shenmu tiba-tiba mundur. Kemudian Lindong dengan tatapan meremehkan dia berkata, "Tampaknya apa yang disebut dengan 500.000 pil nirwana itu juga tidak berguna ya." Sindiran Lindong pada Shenmu yang naik ke level nirwana menggunakan 500.000 pil nirwana itu benar-benar langsung menyerang mentalnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah hari ini Shenmu akan bisa mengalahkan Lindong? Atau malah kelompok Shenmu yang menjadi bulan-bulanan oleh Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 6 episode 27. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Shenmu yang duel dengan Lindong tiba-tiba saja menarik diri dari adu pukulan dengan tombak karena merasa energi yuannya telah diserap oleh tombak itu. Hal ini membuat Ma Xiaoyun yang melakukan pengamatan dalam pertempuran ini pun berkata bahwa Shenmu adalah peringkat keempat di dinasti Moyan. Dia kuat, namun licik, dan seorang yang menjadi lawannya harus berhati-hati. Di dalam dinasti Moyan, para junior sering menyanjung Shenmu, membuatnya tanpa sadar menjadi orang yang berkarakter arogan, dan kemudian dia pun berubah secara bertahap menjadi orang yang merasa paling kuat dan sombong. Dan hari ini, ketidakmampuan Shenmu dalam menumbangkan Lindong telah membuatnya sadar jika dia tidak pernah berkembang. Shenmu kemudian menoleh pada juniornya dan dia berteriak, "Ini semua adalah salah kalian, karena kalian terlalu sering menyanjungku dan membuatku sulit untuk berkembang." Para junior itu pun ketakutan dan mereka berkata, kakak senior, konsep dari mana itu? Kenapa kita disalahkan?" Shenmu pun kemudian berkata lagi, "Mulai hari ini bicaralah sejujurnya. Katakan apapun yang sebenarnya tentang diriku. Dan jika kalian menyanjungku lagi, aku akan memukuli kalian semua." Sambil terus melakukan pengamatan, Ma Xiaoyun berkata dalam hati, Shenmu pada saat ini kesulitan menaikkan kekuatan dan dia menjadi lebih mudah tersinggung setelah memasuki level nirwana. Namun Ma Xiaoyun sendiri tidak tahu siapa yang akan menang pada saat ini. Dalam pertempuran antara Shenmu melawan Lindong, Lindong yang melihat Shenmu menarik diri kali ini tertawa cukup keras. Dan dengan tatapan meremehkan, Lindong berkata, "Shenmu, tampaknya apa yang disebut dengan 500.000 pil nirwana itu juga tidak berguna." Mendengar dirinya diremehkan oleh Lindong membuat Shenmu menjadi marah dan dia mengeluarkan energi yuan kemudian berteriak, "Beraninya kau mempermalukanku? Aku akan memotongmu menjadi 8 bagian." Mendengar ancaman dari Shenmu itu membuat Lindong tidak takut sedikit pun. Dia masih bersantai di tempatnya sambil mengeluarkan energi tertentu. Di sisi lain, Ma Xiaoyun melihat Shenmu ini kemungkinan akan segera mengeluarkan jurus pamungkasnya pada Lindong. Dan benar saja, tidak lama kemudian Shenmu mengeluarkan pedang energi yang sangat besar dengan kekuatan yang mengerikan dan langsung mengarah pada Lindong. Namun hal ini tidak membuat Lindong bergeser, dia masih berdiri santai di tempatnya. Shenmu yang sambil mengayunkan pedang itu pada Lindong, dia berteriak, "Lindong, di depanku, kamu tidak akan memiliki waktu untuk menyerap energi langit dan bumi. Segeralah pergi ke neraka." Sabetan pedang energi itu semakin dekat dengan tubuh Lindong, namun pemuda itu benar-benar tidak melakukan tindakan untuk menghindar. Dan akhirnya, setelah pedang energi benar-benar sudah dekat dengan Lindong, pada saat ini Lindong segera bertindak. Dia pun menyerap energi langit dan bumi dengan cepat, kemudian membentuk telapak tangan petir. Lindong pun sambil akan menghadapi pedang energi milik Shenmu, dia berteriak, "Makan ini, telapak tangan petirku." Dan akhirnya, boom! Benturan keras pun terjadi di udara antara pedang energi Shenmu dengan telapak tangan petir milik Lindong. Fluktuasi energi di lokasi itu seketika berubah. Kedua kekuatan besar itu masih saling menekan satu sama lain. Dan tiba-tiba saja, raut wajah Shenmu menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Dia panik dan berkata dalam hati, "Apa? Dia mampu mematahkan seni bela diriku? Bocah ini benar-benar sangat aneh."
Karena pada saat ini ternyata telapak tangan petir milik Lindong telah berhasil menghancurkan pedang energi Shenmu. Dan dalam sekejap saja, telapak tangan petir itu akan segera menerjang tubuh Shenmu saat ini. Dan akhirnya, brum, telapak tangan petir itu benar-benar menghantam Shenmu. Dia pun terdorong mundur dengan energi petir yang menyambar-nyambar tubuhnya. Shenmu saat ini menahan rasa sakit dan dia berkata, "Apa yang terjadi? Energi di dalam tubuhku rasanya seperti terkuras. Ini aneh sekali." Para junior Moyan yang melihat Shenmu telah kalah dari Lindong, mereka pun melongo dan merasa tidak percaya. Tidak lama kemudian, para junior itu berkata pada Razer, "Senior Razer, ini tidak bagus. Kakak senior Shenmu tidak bisa melawan Lindong." Razer pun belum memberikan tanggapan, dan di tempat pertarungan Shenmu-nya pada saat ini sudah kalah. Namun setelah dia mendengar perkataan dari juniornya, dia pun berteriak, "Tidak mungkin, kalian semua bicara omong kosong. Aku tidak akan kalah darinya, aku masih bisa menghadapi dia." Dan kemudian Razer pun berkomentar, "Shenmu, mundurlah, kau bukan lawannya lagi. Cepatlah kembali. Kau dan para junior harus segera membentuk formasi. Dan sekarang biarkan aku yang menghadapi bocah itu." Mendengar perintah dari Razer membuat Shenmu marah di dalam hati. Aku benci seperti ini. Namun dia tidak berani menolak perintah dari Razer itu. Dan dengan cepat Shenmu pun menarik diri dari pertarungan, kemudian berjalan menuju kelompoknya kembali dengan wajah menunduk dan tubuh gemetaran akibat tersambar petir ditambah menahan rasa malu karena telah kalah dari Lindong. Melihat Shenmu berjalan ke arahnya, salah satu junior kemudian bertanya, "Kakak senior, apakah kamu terluka?" Shenmu pun menjawabnya, "Wis mbuh menengot cok rasa kakean takon." Dan kali ini, sambil berjalan maju untuk menghadapi Lindong, Razer pun mengatakan sebuah perumpamaan. "Lindong, akhir-akhir ini tidak sedikit orang yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Namun pada akhirnya mereka tidak bisa kembali pulang ke rumahnya. Dan sudah lama aku tidak melihat ada orang yang bisa naik ke master simbol surgawi. Ternyata rumor mereka yang bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi itu benar. Dan mereka sangat kuat." Sambil tersenyum, Lindong pun menjawab perkataan dari Razer, "Haha, aku tidak berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Namun kalian terlalu sombong. Medan perang kuno ini sangatlah luas, banyak kekuatan yang lebih kuat. Dan dinasti Moyanmu bukanlah apa-apa di tempat ini." Razer pun tertawa dan dia berkata, "Haha, kau benar, aku mengakuinya." Namun tiba-tiba saja raut wajah dari Razer menjadi mengerikan dan dia menunjuk Lindong sambil mengatakan, "Lindong, tidak banyak dinasti dan orang-orang kuat yang dapat membuat dinasti Moyanku ketakutan di medan perang kuno ini. Namun kau bukan bagian dari mereka." Tidak lama kemudian Razer tersenyum dan dia mengatakan, "Pil nirwana yang digunakan saat naik ke tingkat nirwana bisa mewakili kuat dan lemahnya sebelum memasuki level nirwana itu. Dan sayangnya, aku baru mencobanya 2 bulan yang lalu. Aku mengalami kesengsaraan nirwana." Kini Razer pun menunjukkan kekuatan yang mengerikan setelah mengalami kesengsaraan nirwana. Ma Xiaoyun yang bersembunyi dan mengamati kekuatan mengerikan dari Razer, dia pun berkata dalam hati, "Kesengsaraan nirwana ini adalah tingkat yang paling penting untuk kultivator bisa masuk ke tingkat nirwana yang lebih tinggi. Hanya ketika kesengsaraan nirwana telah benar-benar berlalu, maka tingkatan 1 yuan akan ditambahkan dalam gelar kelas ini. Perbedaan antara nirwana biasa dengan nirwana level 1 bukanlah perbedaan yang bisa diremehkan. Ada 9 level di dalam tingkatan nirwana, yang berarti akan ada 9 kesengsaraan yang harus mereka lalui untuk mencapai level itu. Setiap kali berhasil melewati kesengsaraan nirwana, kekuatan mereka akan meningkat dengan pesat. Dan itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan level-level sebelumnya. Dan kali ini, Razer benar-benar menunjukkan energi yuan yang sangat mengerikan di tubuhnya sebagai seseorang yang pernah mengalami kesengsaraan nirwana. Karena kekuatan dari Razer pada saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Shenmu yang sama sekali belum pernah merasakan kesengsaraan nirwana. Kekuatan Razer ini pada saat ini jauh di atas Shenmu. Bukannya takut, namun Lindong tetap saja bertingkah biasa. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Ternyata dinasti Moyanmu benar-benar memiliki beberapa kemampuan ya.
Tapi aku pikir kalian hari ini akan gagal menangkapku. Dan sekali lagi, Mas Yoyun dalam persembunyiannya mengatakan, bagi seseorang di tingkat nirwana, kesengsaraan nirwana itu bisa menjadi bumerang untuk diri mereka sendiri. Karena mereka harus menghadapi api kelahiran kembali dari nirwana. Jika tidak bisa melewati api itu, maka seseorang yang menghadapi kesengsaraan nirwana pasti akan langsung mati terbakar. Namun jika mereka beruntung pada saat mereka gagal, maka mereka ibarat mendapatkan satu nyawa bonus untuk tetap hidup. Dan tiba-tiba saja, Lindong kali ini berkata, "Hei Razer, melihat bahwa dirimu memiringkan kepala dengan bentuk yang aneh, aku akan menebak bahwa kau telah gagal melewati kesengsaraan nirwana. Dan pada saat ini kau menderita luka serius. Benar tidak? Kau telah selamat dari kegagalan, namun kau mendapatkan luka yang tidak bisa diremehkan. Haha, kasihan kau Razer." Seketika raut wajah dari Razer pun menjadi cengok, karena apa yang dikatakan oleh Lindong itu memang benar. Razer telah gagal naik ke tingkat 1 nirwana, namun dia beruntung karena tidak mati. Tatapan mata Lindong pada Razer seolah tidak memandangnya sebagai orang yang kuat. Dan sesaat kemudian Razer berkomentar, "Meskipun aku gagal kali ini, namun seiring berjalannya waktu, aku bisa belajar dari kegagalan dan aku juga mendapatkan beberapa keuntungan. Seharusnya hal ini tidak menjadi masalah jika aku harus menyingkirkanmu hari ini." Setelah berkata seperti itu, Razer pun melesat dengan sangat cepat ke arah Lindong. Hal ini sampai membuat Lindong terkejut dan dia berkata dalam hati, kecepatan yang luar biasa. Dan akhirnya, boom! Dada Lindong pun terkena pukulan telapak tangan dari Razer. Mas Yoyun yang melihat hal ini seketika menjadi kaget dan dia berkata dalam hati, "Wah, orang itu bisa memanjangkan tangannya dan mengenai dada Lindong." Akibat pukulan itu, tubuh Lindong pada saat ini terdorong mundur. Namun di sisi lain, Razer juga sangat terkejut karena pukulannya sama sekali tidak melukai Lindong. Karena saat ini, Lindong telah menggunakan armor khusus yang telah dikombinasikan dengan batu simbol pelahap. Melihat Lindong tidak tumbang, tatapan dari mata Razer sangat kaget dan dia berkata dalam hati, dia tidak menunjukkan luka serius. Apakah semua ini adalah karena armor hitam di tubuhnya itu? Sesaat kemudian, Razer berkata pada Lindong, "Karena kau memiliki pelindung tubuh dan juga baju besi seperti itu, maka aku tidak perlu terlibat pertempuran secara pribadi lagi denganmu. Aku tidak peduli permainan apa yang kau miliki. Namun semua trik kecilmu hari ini tidak akan bisa mengalahkan kekuatan gabungan kita." Tidak lama kemudian Razer pun berteriak, "Chenmu, ayo lakukan!" Dan tiba-tiba saja Chenmu serta para junior pada saat ini melompat ke udara di atas Lindong sambil membentuk sebuah jaring energi. Chenmu kemudian berteriak, "Lindong, kau tidak akan bisa lari hari ini." Dan dengan cepat jaring energi itu pun dilemparkan pada Lindong yang ada di bawahnya. Dalam sekejap saja tubuh Lindong terikat kuat oleh jaring energi itu. Dan kali ini Lindong pun terlihat sedikit panik. Begitu juga dengan Mas Yoyun yang ada di persembunyian. Di dalam hati, dia pun berteriak, "Ah, gawat, Lindong telah tertangkap." Sedangkan Chenmu yang melihat tubuh Lindong sudah terikat, dia pun kali ini berteriak, "Lindong, aku ingin melihat bagaimana kau bisa menari hari ini." Setelah Lindong terikat oleh jaring energi, pada saat ini Razer tersenyum sambil mengeluarkan kekuatan Yuan di tangannya, dan dia pun berkata, "Lindong, selama aku berada di dinasti Moyan, aku hanya berbicara tentang hasil dan bukan prosesnya. Menindas satu orang dengan banyak orang bukan hal yang menjadi beban pikiran kita. Sebenarnya kamu ini adalah orang yang berbakat. Jika saja kamu tidak memiliki masalah dengan dinasti Moyan, mungkin kau bisa direkrut dan menjadi bagian dari dinasti Moyanku. Namun sayangnya, ini semua sudah berakhir." Tidak lama kemudian sebuah tombak energi yang sangat besar muncul dari langit dan melesat ke arah Lindong yang sudah tidak bisa bergerak karena terikat oleh jaring energi. Hal ini membuat Mas Yoyun yang melihatnya benar-benar panik dan dia berteriak dalam hati, "Tombak energi yang mengerikan, bisakah Lindong menghindarinya?" Dalam hitungan detik saja, tombak itu akan segera menghujam tubuh Lindong. Dan akhirnya, boom! Ledakan besar pun terjadi karena tombak energi itu benar-benar menghantam tubuh Lindong.
cahaya ungu yang menyilaukan keluar dari hantaman itu. Tidak lama kemudian, tombaknya pun menghilang dan muncullah sebuah kepulan asap yang sangat tebal menyelimuti tempat Lindong yang terkena hantaman tombak. Ma Xiaoyun benar-benar ketakutan. Dia mengatakan bahwa Lindong pada saat ini telah tamat. Namun sesuatu kali ini membuat Razer gemetaran dan dia berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Orang itu masih hidup. Karena sekarang Lindong memang masih hidup. Dia masih berdiri di tempatnya dan tidak bergeser sedikitpun. Di depan Lindong, pada saat ini ada sebuah lubang hitam yang ternyata Lindong telah menggunakan perlindungan dari batu simbol pelahap untuk menelan tombak energi milik Razer. Kini Lindong tersenyum dan dia mengatakan, seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, aku telah menunggu kalian dalam waktu yang cukup lama. Kata-kata Lindong ini seketika membuat Razer membeku dan merasakan ketakutan yang luar biasa. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa Razer sangat takut dengan kata-kata sederhana dari Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 6 episode 28. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita kemudian flashback dari 5 hari yang lalu. Pada saat itu Lindong sedang bersama dengan Xiao Diao di tengah hutan. Xiao Diao pun berkata pada Lindong, Lindong, sekarang kekuatanmu tidak seperti dulu lagi. Lindong pun bingung dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Diao itu. Dan tiba-tiba saja Xiao Diao berubah ke wujud manusianya. Dia pun kemudian memberikan penjelasan pada Lindong. Kamu adalah pemilik batu simbol pelahap. Di masa lalu, kamu bahkan tidak mampu menggunakan 1/10.000 dari kekuatannya. Namun pada saat ini, kekuatan spiritualmu telah meningkat dengan pesat, di mana artinya kamu juga akan mampu menggunakan sebagian kekuatan dari batu simbol pelahap milikmu. Kita harus melakukan perhitungan dan membuat strategi. Dengan begitu, kita akan bisa melumpuhkan dinasti Moyan dalam satu serangan. Lindong pun kaget dan dia berteriak, hah? Satu serangan? Dan di waktu sekarang, Lindong telah terkepung. Bahkan dia diserang dengan tombak energi namun tidak mengalami luka sedikit pun akibat bantuan dari batu simbol pelahap. Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong pun mulai berkata, seperti yang sudah aku katakan, aku telah menunggu kalian dalam waktu yang cukup lama. Kata-kata ini membuat Razer sangat kaget dan dia sangat panik. Dia pun kemudian berteriak pada Lindong, aku tidak peduli dengan apa yang kau miliki. Apa kau telah berpikir bahwa dengan kekuatanmu sendiri itu, kau akan bisa menghentikan penggabungan dari 2 orang Nirwana dan juga para junior yang telah berada di tahap setengah Nirwana? Dengan santuy, Lindong pun menjawabnya, karena kalian telah datang untuk memburu dan membunuhku, maka kalian juga seharusnya sudah memikirkan kemungkinan terburuknya, karena misi kalian ini bisa membuat kalian semua kehilangan nyawa kalian. Mendengar ucapan dari Lindong itu, Shenmue pun kemudian berteriak, hanya kau saja ingin membunuh kita. Sambil membentuk sebuah segel di tangan, Lindong mengatakan, iya, hanya aku saja. Namun di dalam tubuh Lindong, pada saat ini Xiao Diao juga ikut membentuk sebuah segel. Dan kini, sebuah energi hitam, ungu, dan juga kuning pun keluar dan memancar dari tubuh Lindong. Sementara Razer yang panik dia pun berteriak, bunuh dia sekarang. Dalam hati, Razer mengatakan, tidak peduli trik macam apa yang digunakan oleh bocah ini, selama aku bisa memenggal kepalanya, maka 3 energi aneh ini juga pasti akan menghilang. Di sisi lain, kelompok dari Shenmue pada saat ini diselimuti sebuah energi hitam misterius, dan Shenmue juga berusaha membentuk segel untuk memanggil tombak energi. Namun setiap kali akan muncul, energi itu pun langsung lenyap. Hal ini membuat Shenmue panik dan dia berkata dalam hati, ada apa ini? Aku tidak bisa membentuk tombak energi. Di sisi lain, Junior pada saat ini berkata, kakak, formasi kita akan segera menghilang. Razer pun kali ini berteriak, pertahankan formasi kalian dan aku akan berurusan dengan bocah itu. Hal ini dikatakan oleh Razer dengan kepanikan yang selama ini tidak pernah dia rasakan, karena energi hitam ini terus menyelimuti tubuh mereka.
Sesaat kemudian Lindong mengatakan, "Ini adalah dunia melahap milikku. Di dalam dunia melahap ini, kalian tidak akan bisa melarikan diri." Razer kemudian melesat ke arah Lindong yang masih terdiam di tempatnya di dalam dunia yang melahap, dan dia akan melakukan serangan dengan pedang energi. Namun hal ini membuat Razer sangat kaget karena bahkan pedang energi miliknya tidak mampu memotong Lindong. Dan saat ini, para junior mengalami kepanikan dan juga ketakutan, dan mereka pun berteriak, "Kakak Razer, kekuatan Yuan kita dengan cepat memudar. Tempat sialan ini telah mencuri seluruh energi kita." Razer pun sangat marah dan dia berteriak, "Jabingan kau Lindong." Sesaat kemudian, Lindong segera keluar dari dalam dunia yang melahap, dan di dalam sana, Razer masih berteriak-teriak, "Lindong, keluarkan aku dari sini dan lawanlah aku secara langsung. Dasar kau pengecut." Sambil menatap Razer dan juga yang lainnya yang pada saat ini terkurung di dalam dunia melahap, Lindong pun menjawab perkataan dari Razer, "Maaf, aku melakukan ini semua adalah tentang hasil, bukan tentang proses." Razer pun menjadi mati kutu karena kata-katanya sendiri pada saat ini telah dibalikkan oleh Lindong. Xiaodio pun muncul di samping Lindong dan dia berkata, "Bagaimana? Keren tidak? Ini adalah salah satu kemampuan dari batu simbol yang melahap, yang dinamakan dengan dunia yang melahap. Selama seseorang musuh berada di dalamnya, entah itu kekuatan Yuan maupun kekuatan spiritual, semuanya akan dilahap habis. Dan kamu, sebagai penguasa dunia yang melahap, akan selalu bisa bertahan dalam berbagai pertempuran. Kamu akan memiliki kekuatan yang tidak pernah ada habisnya. Sedangkan lawanmu, mereka akan menjadi semakin lemah dan terus melemah, hingga pada akhirnya, mereka kehilangan semua kekuatan mereka. Di mana pada saat ini kelompok dari Moyan itu benar-benar tidak mampu berbuat apapun di dalam dunia yang melahap. Mereka pun meronta-ronta ingin keluar, namun tetap tidak bisa. Dan pada saat ini, Xiaodio pun mengusap kepala Lindong sambil berkata, "Namun saat ini kekuatanmu sendiri terlalu lemah. Andai saja kamu lebih kuat lagi, maka dunia melahap ini akan menjadi lebih menakutkan, bahkan akan lebih mengerikan dari tampangnya si Razer. Dan sekarang, aku khawatir dunia melahapmu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyerap semua kekuatan Yuan mereka. Bagaimana aku bisa bersabar menunggu seperti ini?" Di dalam dunia yang melahap, kelompok Razer masih berteriak-teriak karena energi di dalam tubuh mereka telah dikuras oleh dunia yang melahap. Sedangkan Xiaodio, dia terus mengatakan, "Lindong, di masa depan nanti, jika kau sudah menjadi orang yang kuat, maka kau pasti akan sepenuhnya menunjukkan batu simbol pelahap ini pada dunia. Bahkan di masa depan, tidak hanya kau bisa menyerap energi Yuan dari musuhmu, namun kau juga bisa langsung menyerap energi kehidupan mereka dan ditelan secara paksa menggunakan batu simbol pelahap." Mendengar hal itu, Lindong menjadi sangat kaget dan dia berkata, "Hah? Energi kehidupan?" Yang artinya, dengan batu simbol pelahap maka Lindong akan bisa menyerap nyawa seseorang dan membuatnya meninggoy dalam hitungan detik saja. Ini adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Xiaodio dengan tatapan mata yang tajam dia berkata, "Aku telah melihat semua informasi ini di dalam buku catatan dari zaman kuno. Dulu ada seorang pria yang sangat kuat yang telah menjadi pemilik dari batu simbol pelahap. Begitu dia mengaktifkan kekuatan batu simbol pelahap, dia bisa membentuk dunia yang melahap sejauh 10.000 mil. Dan dia bisa menyerap semua kekuatan dalam satu gerakan. Bahkan seluruh kehidupan benar-benar terputus." Lindong lalu bertanya pada Xiaodio, "Mungkinkah tidak ada cara untuk memecahkan dunia yang melahap ini?" Xiaodio tersenyum dan dia mengatakan, "Lindong, tidak adanya namanya sesuatu yang mutlak dan tidak terkalahkan di dunia ini. Dunia yang melahap juga memiliki titik kritis dan daya tahan. Aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Namun hal itu mirip dengan dunia melahap yang kau buka saat ini. Jika kamu menggunakan perangkap untuk membunuh orang kuat yang benar-benar lolos dari kesengsaraan nirwana, mungkin akan sulit." Lindong pun hanya menatap Xiaodio dengan wajah sinisnya. Dan Xiaodio masih melanjutkan kata-katanya, "Namun meski tidak mungkin untuk berurusan dengan orang kuat yang telah melewati kesengsaraan nirwana, jika mereka terperangkap di dalam dunia melahap, mereka tetap akan membutuhkan kekuatan besar untuk bisa meloloskan diri dari dunia melahap itu. Jika kamu menghadapi lawan yang sulit di masa depan, selama kamu bisa membuka dunia yang melahap, maka itu tidak akan menjadi masalah bagimu jika kau ingin segera melarikan diri dari orang itu."
Dan pada saat ini, Lindong melihat dunia melahapnya. Dia berkata, sepertinya sudah selesai. Dan tidak lama kemudian dunia melahap itu pun mulai memudar. Kelompok dari Razer yang terperangkap di dalamnya semuanya terjatuh. Tubuh mereka pada saat ini lemas dan juga gemetaran karena energi di dalam tubuh mereka telah disedot oleh dunia yang melahap. Lindong pun menatap mereka semua sambil tersenyum dan mengatakan, sepertinya kali ini dinasti Moyan akan kehilangan pasukan lagi. Mendengar ucapan dari Lindong itu membuat semuanya takut dan Razer pun berteriak, semuanya cepat kabur. Tidak lama setelah itu, semua orang dari dinasti Moyan berhamburan seperti belalang yang diusir dengan sapu. Melihat mereka kabur, Lindong masih terdiam, sedangkan Ma Xiaoyun kali ini berkata dalam hati, mereka semua kabur karena ketakutan. Padahal kualitas mereka adalah orang-orang dari dinasti tingkat tinggi yang jauh melampaui dinasti kelas menengah dan rendah. Dan tiba-tiba saja, Lindong pun mengaktifkan energi mentalnya. Dia tersenyum sinis dan berkata, jika kalian ingin kabur sekarang, aku khawatir itu semuanya telah terlambat. Ayo ke sini, kembalilah padaku. Sambil terbang, Razer pun menoleh ke arah Lindong dan berteriak, kau tidak akan bisa menangkap kami, Lindong. Dan tiba-tiba saja, semua orang dari dinasti Moyan yang berusaha kabur pada saat ini berjatuhan satu persatu. Ma Xiaoyun yang melihat hal ini pun tersenyum dan mengatakan, wah, mereka semuanya terjatuh dan terperangkap oleh energi mental milik Lindong. Razer yang panik pun pada saat ini berteriak, Lindong, apa yang kau inginkan? Lindong pun tersenyum kemudian mengatakan, serahkan tas Qian Kun kalian. Aku tidak ingin mendengar omong kosong kalian lagi, dan jangan paksa aku untuk mengambilnya sendiri. Semua orang dari dinasti Moyan yang ketakutan termasuk Razer segera melemparkan tas Qian Kun itu pada Lindong. Ma Xiaoyun yang melihat hal ini benar-benar tidak percaya bahwa orang-orang dari Moyan itu kini telah tunduk di bawah perintah Lindong. Dan sekarang Lindong telah memegang semua tas Qian Kun mereka. Lindong pun kemudian menghitung pil nirwana yang ada di dalam tas Qian Kun. Dengan raut wajah yang sedikit kesal, Lindong pun mengatakan, cuma ada lebih dari 300.000 pil nirwana. Ini masih kurang banyak. Di dalam hati Lindong mengatakan, meskipun ini adalah jumlah yang sangat besar untuk kebanyakan orang, namun untukku masih kurang jika ingin dipakai untuk menembus level nirwana. Setidaknya aku butuh 1 juta pil nirwana. Xiaodio pun kemudian muncul di pundak Lindong dan dia berkata, hei bocah, kenapa kau masih pusing? Tidak sulit untukmu mendapatkan pil nirwana dari orang-orang itu. Karena mereka sendiri sebenarnya adalah pil nirwana yang hidup. Lindong masih tidak paham dengan perkataan dari Xiaodio. Dan kini Xiaodio mulai menjelaskan, seorang nirwana itu sangatlah penting bagi setiap dinasti tingkat tinggi. Beberapa dari mereka juga telah mencapai tahap setengah nirwana. Di masa depan, orang-orang setengah nirwana ini, mereka juga pasti akan bisa menembus ke tahap nirwana. Jika kelompok orang-orang ini terbunuh, maka dinasti Moyan akan langsung terjatuh dalam kerugian yang sangat besar. Jadi aku pikir mereka seharusnya akan dengan senang hati mengeluarkan banyak pil nirwana sebagai ganti dari nyawa orang-orang ini. Lindong pun memegangi dagunya dan dia berkata, oh iya, aku paham maksudnya. Jadi kita akan menculik mereka dan meminta tebusan. Ide yang brilian dan sangat menarik untuk dicoba. Hahaha. Tatapan wajah Razer kali ini sangat panik ketika dia melihat Lindong senyum-senyum sendiri. Dia pun berkata dalam hati, bocah itu sepertinya sedang memikirkan sebuah rencana buruk. Dan tiba-tiba saja Razer pun berteriak, Lindong, jika kau membunuh kami, maka seumur hidup kau akan berurusan dengan dinasti Moyan. Kau seharusnya bisa menebak seberapa kuat dinasti Moyan itu. Di sana banyak orang kuat, dan kamu tidak akan bisa menyinggung orang-orang seperti itu. Dengan santainya, Lindong pun menjawab, hei, sekarang aku sudah menyinggung dinasti Moyanmu. Bukankah ini sudah menjadi permusuhan yang abadi? Apakah kau berpikir, jika aku membiarkan kau pergi, maka permusuhan antara diriku dan juga dinasti Moyanmu akan langsung dihapuskan? Situasi dalam sekejap menjadi sunyi, dan kemudian Lindong melanjutkan kata-katanya. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kalian semua.
Razer dan juga yang lainnya kali ini kaget dengan ucapan dari Lindong. Dan tiba-tiba Lindong pun tersenyum. Dia kemudian berjalan mendekati salah satu junior Moyan, kemudian menarik bajunya dan melemparkannya dengan keras. Dan setelah itu Lindong berkata pada sang junior, "Kembalilah kau dan beritahu pada kepala dinastimu, jika dia ingin Razer dan juga yang lainnya tetap hidup, maka sediakan pil nirwana sebagai ganti nyawa mereka semua." Mendengar ucapan Lindong itu, Razer pun gemetaran. Dia terlihat gugup kemudian mengatakan, "Lindong, kau berani menjadikan kita semua sebagai sandera dan mengancam dinasti Moyan." Lindong pun tidak menanggapi perkataan dari Razer. Dia pun pada saat ini masih berbicara dengan junior yang disuruhnya kembali ke dinasti Moyan. Lindong mengatakan, "Suruh dinasti Moyanmu menyiapkan 1 juta pil nirwana, dan aku akan datang mengambilnya jika saatnya telah tiba. Jika tidak, maka aku tidak akan keberatan jika dinasti Moyanmu itu mengumpulkan beberapa mayat dari rekan-rekanmu yang ada di sini." Ma Xiaoyun yang melihat aksi dari Lindong itu seketika menjadi ketakutan. Dia kemudian berkata dalam hati, "Lindong, kau berani menculik dan juga memeras dinasti Moyan seperti itu. Apakah selama ini keluargamu tahu anak baik mereka ternyata sangat nakal saat berada di luar rumah?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dinasti Moyan akan menyiapkan 1 juta pil nirwana untuk menebus Razer dan juga yang lainnya yang pada saat ini telah menjadi sandera dari Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 6 episode 29. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang menyuruh junior Moyan untuk pulang, dia mengatakan, "Beritahu kepala dinasti Moyan, suruh dia siapkan 1 juta pil nirwana, dan jika saatnya tiba, aku akan datang mengambilnya. Jika dia tidak mau memberikan pilnya, maka aku tidak keberatan. Dinasti Moyan mengumpulkan beberapa mayat rekanmu yang ada di sini." Junior yang disuruh pulang itu pun gemetaran dan kali ini dia berteriak, "Baiklah, aku akan kembali ke Moyan dan menyampaikan kata-katamu sepenuhnya pada kepala dinasti. Tapi aku khawatir kamu tidak akan berani datang untuk mengambilnya." Setelah berkata seperti itu, si junior pun langsung berlari untuk kembali ke dinasti Moyan. Dan saat ini, Lindong kemudian menoleh pada Razer dan juga yang lainnya. Dia lalu mengatakan, "Aku memberi kesempatan kalian untuk hidup. Namun aku tidak tahu dengan kepala dinasti Moyan kalian. Apakah dia mau memberikan pil nirwana sebagai ganti dari nyawa kalian itu? Itu semua tergantung seberapa besar dia menghargai kalian." Razer sambil tertunduk kali ini dia berkata, "1 juta pil nirwana. Lindong, hatimu benar-benar terlalu gelap. Aku khawatir kau tidak akan bisa memakan semuanya." Lindong pun sambil meregangkan ototnya, dia menjawab perkataan dari Razer, "Jangan khawatir, tidak peduli berapa banyak yang bisa aku makan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa kau sekarang khawatir jika aku tidak bisa mendapatkan pil itu? Ataukah di dalam hatimu kau sedang merasa bahwa nyawamu itu tidak bernilai 1 juta pil nirwana?" Karena Lindong tidak mau jika dia merasa direpotkan oleh Razer dan juga yang lainnya, maka selanjutnya yang dilakukan oleh Lindong adalah meninggalkan segel di tubuh Razer dan kelompoknya itu untuk mencegah mereka melakukan penyembuhan diri. Setelah segel tertanam, kelompok Razer pun pingsan. Dan jika mereka terbangun lalu melakukan hal yang mencurigakan, maka Lindong akan langsung bisa mendeteksinya. Sesaat kemudian, Lindong memejamkan mata karena dia merasakan ada orang lain di tempat ini. Lindong kemudian berkata dalam hati, "Aku sudah pernah merasakan aura yang akrab ini, karena aku pernah berada di dekatnya." Setelah itu Lindong menoleh pada pohon yang berada di belakangnya, dan dia pun kini berteriak, "Ma Xiaoyun, kenapa kau bersembunyi di situ? Keluarlah." Sambil tersenyum, Ma Xiaoyun kemudian keluar dari balik pohon dan dia mengatakan, "Wah, kekuatan mental Lindong memang sangat kuat, bahkan bisa langsung menemukan diriku yang bersembunyi di sini dengan cepat." Ma Xiaoyun pun berjalan mendekati Lindong, dan Lindong kemudian bertanya,
Apa kau ingin memasukkanku ke dalam beritamu lagi? Sambil tersenyum, Mas Xiaoyun menjawabnya. Iya sih kalau boleh. Karena banyak orang yang ingin mengetahui situasi terbaru tentang dirimu. Dengan muka liciknya, Lindong pun berkata, jika kau ingin menerbitkanku, berikan dulu aku 10.000 pil nirwana sebagai kompensasi. Lagi pula jika berita itu nanti viral, aku pasti akan mendapatkan banyak masalah. Mas Xiaoyun pun terkejut dan dia mengatakan, wah, banyaknya. Aku tidak punya pil sebanyak itu. Bagaimana jika aku memberikanmu informasi tentang dinasti Moyan sebagai gantinya? Karena informasi itu jauh lebih berharga daripada pil nirwana. Lindong pun menjawabnya, baiklah, aku ingin lihat apakah informasimu itu layak untuk kupertimbangkan atau tidak. Mas Xiaoyun pun merasa senang dan dia berkata, baik. Cerita kemudian berpindah ke dinasti Moyan. Junior yang diutus oleh Lindong pada saat ini sudah sampai di Moyan. Dia berlari dengan terburu-buru. Dan semua orang yang melihatnya pun berkata, hei, dia kenapa? Ternyata itu bukan Razer. Kenapa dia kembali sendirian? Ketika mereka pergi, pasukan yang dibawa Razer adalah pasukan yang kuat dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam setiap misinya. Tapi sekarang kenapa yang kembali hanya satu orang saja? Mungkinkah telah terjadi sesuatu? Tidak lama kemudian, si Junior telah berada di ruangan dari kepala dinasti Moyan. Dia pun menceritakan kejadian tentang misi penangkapan Lindong dan menyampaikan kata-kata dari Lindong sepenuhnya tanpa menambah dan mengurangi kata-kata itu. Mendengar cerita dari anggotanya, kepala dinasti Moyan menjadi dingin dan dia berkata, bocah Lindong itu. Dia meminta kita menyiapkan 1 juta pil nirwana untuk ditukar dengan nyawa Razer dan juga yang lainnya. Junior sambil gemetaran menjawabnya, benar kepala. Sesaat kemudian, kepala dinasti Moyan tertawa dengan keras. Hal ini membuat Junior menoleh. Kenapa kepala dinasti malah tertawa? Dan tidak lama setelah itu, kepala dinasti pun berteriak, dasar kalian semua sampah. Si Junior pun dilempar dengan energi Yuan sampai dia terpental dan memuntahkan darah. Kepala dinasti dengan nada emosi dia pun berkata, aku akan menyiapkan 1 juta pil nirwananya. Namun aku khawatir, bocah Lindong itu tidak akan punya nyali untuk mengambilnya. Cerita kemudian kembali ke tempat Lindong. Mas Xiaoyun sudah memberikan semua informasi yang dia miliki. Dan kali ini, Mas Xiaoyun bertanya, Lindong, apakah aku sekarang boleh menuliskan kejadianmu hari ini dalam koranku? Lindong pun menjawabnya, baiklah. Mas Xiaoyun pun merasa senang, karena berita ini pasti akan segera viral. Dia kemudian pamit pergi dengan perasaan yang berbunga-bunga. Dia pun kemudian berteriak, terima kasih Lindong, sampai jumpa lagi. Setelah Mas Xiaoyun pergi, pada saat ini Lindong memandangi tas Qian Kun yang berisi 300.000 pil nirwana. Dan kemudian Lindong pun berkata dalam hati, sepertinya aku harus pergi dulu dari tempat ini. Dengan 300.000 pil nirwana ini, mungkin aku bisa naik ke level setengah nirwana. Sekarang aku telah benar-benar menjadi musuh dari dinasti Moyan. Untuk menghadapi kekuatan mereka, aku harus segera meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Lindong pun memanggil Xiaoyan untuk segera keluar. Dan kini Lindong mengatakan, Xiaoyan, berubahlah ke mode pertempuran. Dalam sekejap, harimau bersayap itu pun berubah ke mode pertempurannya dan menjadi harimau raksasa. Lindong pun kemudian menaikkan kelompok Razer ke punggung Xiaoyan. Dan kemudian Lindong mengajaknya segera pergi meninggalkan tempat ini. Dalam sekejap saja, Xiaoyan sudah melesat dengan sangat cepat untuk menuju ke tempat lain. Dan kini, sampailah Lindong serta Xiaoyan di pegunungan berkabut. Xiaoyan kemudian mendarat di tempat itu. Dan kemudian Lindong menurunkan kelompok Razer. Dia lalu berkata pada Xiaodio dan juga Xiaoyan, aku akan mencoba menerobos tahap setengah nirwana. Untuk orang-orang ini, tolong awasi mereka dulu. Xiaodio pun menjawab perkataan dari Lindong. Baiklah, tapi sebelum kau berkultivasi, lebih baik kau hapus dulu segel pelacak di tubuhmu. Karena tanda itu pada saat ini sudah tidak berguna. Lindong kemudian mengambil posisi dan dia menjawabnya, baiklah,
Dan sekarang Lindong segera membentuk segel khusus untuk menghapus segel pelacak. Meskipun pada saat ini Lindong memiliki kekuatan Yuan yang kuat, namun untuk benar-benar menghapus segel pelacak di tubuhnya, dia masih memerlukan waktu seharian penuh. Dan saat ini, di medan perang kuno, berita tentang kekalahan Razer dan kelompoknya dari Lindong menyebar dengan sangat cepat, hanya dalam waktu 1 malam saja. Semua orang pun terkejut ketika mendengar berita itu, karena menurut mereka semua, dinasti Moyan itu adalah dinasti tingkat tinggi yang sangat kuat. Mereka suka melakukan aksi balas dendam dan melakukan apapun untuk bisa mencapai tujuannya. Seiring berjalannya waktu, maka dinasti Moyan ini menjadi terkenal dengan dinasti yang kejam. Dan saat ini, seorang bocah yang bernama Lindong bahkan telah berani memeras dinasti Moyan. Ini benar-benar menjadi bahan rumpi untuk semua orang, tidak peduli siapa yang menyinggungnya. Pada saat ini, orang-orang dari Moyan pasti sedang menunggu kedatangan Lindong. Di pegunungan berkabut, kali ini terlihatlah sebuah cahaya terang dari kejauhan, yang ternyata itu adalah Lindong yang sedang menyerap pil nirwana untuk bisa menembus tahap setengah nirwana. Xiao Dio yang melihat Lindong melakukan penyerapan itu, dia pun berkomentar dalam hati, sungguh mengerikan. Lindong bahkan langsung menyerap 100.000 pil nirwana dalam sekali nafas. Saat itu, Lipan dengan 100.000 pil nirwana saja sudah mengalami kesengsaraan nirwana, dan kemudian dia mencapai tahap nirwana. Namun Lindong bahkan belum terjadi reaksi apapun. Lindong saat ini baru saja menembus setengah nirwana, namun itu masih terlalu beresiko. Aku tidak tahu apakah dia bisa menahan dampak dari energi nirwana yang sangat megah. Tidak lama kemudian, Lindong benar-benar menyerap 300.000 pil nirwana. Dengan jumlah pil itu, bahkan belum bisa membuat Lindong naik ke level nirwana, dan baru menembus setengah nirwana saja. Sebuah energi nirwana mulai memancar dari tubuh Lindong hingga membakar bajunya. Lindong pun mulai merasakan efek dari penyerapan 300.000 pil itu. Xiao Dio masih mengawasi Lindong dan dia berkata dalam hati, energi nirwana memiliki efek yang sangat signifikan pada tempering dan juga penguatan tubuh. Semakin banyak pil yang digunakan, maka semakin besar efek yang ditimbulkan, dan itu juga berlaku pada efek energi nirwana yang memancar di tubuh. Jika tubuh seseorang dipaksa untuk menyerap energi nirwana itu, namun tubuhnya tidak kuat menerima energi yang besar, maka hasilnya adalah api nirwana akan membakar seluruh tubuhnya hingga menjadi abu. Tidak lama kemudian Lindong berhasil menyerap seluruh energi nirwana dari penyerapan 300.000 pil nirwana. Dia pun membuka matanya dan memancarkan energi yang sangat besar di tubuhnya. Lindong kemudian mencoba melesat ke udara. Pergerakannya pada saat ini benar-benar secepat kilat, dan hanya dengan sekali tinjuan dia bisa menghancurkan apapun. Dan pada saat ini, Lindong terlihat sangat puas dengan kekuatan barunya. Dia pun tertawa dan juga berkata, bagus. Xiao Dio yang melihat keberhasilan dari Lindong pun tersenyum dan dia mengatakan, Lindong, ternyata kamu menyerap lebih cepat dari yang aku harapkan. Tampaknya kendalimu atas batu pelahap sudah semakin mahir saja. Dan tiba-tiba Lindong mengatakan, namun sepertinya pada saat ini akan sangat berbahaya jika aku pergi untuk mengambil pesananku. Xiao Dio pun menjawab perkataan dari Lindong. Hei, apa kau lupa? Mustahil bagimu untuk menembus level nirwana tanpa adanya pil nirwana itu. Selain itu, ketika kamu berkultivasi, aku sudah melakukan trik pada orang-orang itu di tubuhnya. Jika mereka datang lagi di masa depan, mereka bukan lagi ancaman bagimu, karena mereka akan langsung teringat dengan insiden yang membuat mereka menderita. Ya, hitung-hitung saja, aku menyelamatkan dirimu dari masalah di masa depan. Sambil tersenyum, Lindong pun berkata, baiklah kalau begini, saatnya kita pergi. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh dinasti Moyan padaku. 1 juta pil nirwana, aku akan datang menjemputmu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah kisah Lindong yang akan memasuki sarang harimau demi mengambil 1 juta pil nirwana yang dia pesan? Apakah Lindong bisa mengambilnya dengan selamat? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.
Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 6 episode 30. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita dimulai di dalam aula utama dari dinasti Moyan. Di sana sudah berkumpul banyak orang yang akan menyambut kedatangan Lindong jika bocah itu benar-benar berani datang ke dinasti ini. Salah satu orang dalam kelompok itu pun kemudian berkata, "Kakak Siswan, sudah 3 hari berlalu, namun Lindong belum muncul juga. Apakah bocah itu berniat mempermainkan kita?" Salah satu anggota pun menjawabnya, "Mungkin bocah itu tahu akan kekuatan dinasti Moyan kita. Ketika dia menyadari bahwa dirinya telah bertindak bodoh, maka satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri adalah menjadi seorang pengecut." Namun orang berkacamata kali ini menimpali. "Aku rasa tidak seperti itu. Razer dan juga yang lainnya bukanlah orang yang lemah. Bahkan mereka dapat melawan beberapa orang tingkat nirwana sekaligus. Selama yang menjadi lawannya bukanlah orang yang telah lolos dari kesengsaraan nirwana pertama, aku sangat yakin tidak ada yang bisa mengalahkan kelompok dari Razer. Tapi bocah Lindong ini bisa mengalahkan kelompok itu. Kita tidak boleh meremehkannya." Mendengar obrolan dari para juniornya, pada saat ini Siswan pun menimpali. "Aku tidak peduli siapa dia. Kita harus menangkapnya. Dan aku akan menggantung tubuhnya di gerbang masuk dinasti Moyan." Kemudian Siswan dengan serius memberikan peringatan pada juniornya. "Jika salah satu dari kalian ada yang lalai dan menyebabkan dia kabur, maka aku juga akan menggantung kalian di tembok dinasti." Mendengar kata-kata dari Siswan sebagai pemimpin dinasti Moyan, para junior pada saat ini sangat ketakutan dan mereka serempak menimpali. "Kakak senior Siswan, jangan khawatir. Kami sudah bersiap. Selama bocah itu berani muncul di tempat ini, maka dia tidak akan bisa melarikan diri." Dan kali ini, seorang junior kemudian mengatakan, "Senior Siswan, kakak senior besar, pada saat ini masih berada di luar kota. Apakah kita harus mengirimkan surat untuk menyuruhnya pulang?" Mendengar pertanyaan itu, Siswan pun menjawabnya, "Tidak, kita tidak perlu merepotkan dia untuk masalah sepele ini. Biarkan urusan Lindong ini, aku yang menanganinya secara pribadi." Dan kini, para junior berkata dalam hati, jika Lindong itu benar-benar berani datang ke tempat ini, maka dia tidak akan pernah bisa pergi. Dan tiba-tiba saja, Siswan merasakan sesuatu energi yang datang ke dinasti Moyan. Raut wajah Siswan pun tersenyum sambil mengatakan, ternyata dia berani datang juga. Benar-benar bocah yang memiliki nyali yang besar. Setelah merasakan kedatangan dari Lindong, pada saat ini Siswan dan para juniornya pun mulai bergerak dan akan menyambut Lindong di kota ini. Semua orang pun kini melihat ke atas dan mengatakan, "Hei, lihatlah, itu pasti Lindong. Dia benar-benar berani datang ke sini." Dan orang yang lain kali ini berkomentar, "Meskipun tindakan Lindong ini akan membuatnya menjadi terkenal, namun aku khawatir dia tidak cukup beruntung untuk menikmati ketenaran ini." Dan kali ini terlihatlah seekor harimau terbang di langit kota Moyan. Orang-orang di bawah yang melihat hal ini pun berkomentar, "Lindong benar-benar idiot yang sedang bermimpi. Tindakannya itu telah membuat senior Siswan dari Moyan menjadi marah besar. Apakah Lindong ini berpikir bahwa dirinya benar-benar bisa melawan kekuatan nirwana senior Siswan?" Dan kali ini, Lindong bersama dengan Xiaoyan yang sudah sampai di kawasan kota dinasti Moyan. Dia berdiri di atas punggung Xiaoyan sambil melihat keseluruhan dinasti. Tidak lama kemudian, Lindong pun tersenyum dan berteriak, "Hei kepala dinasti Moyan, keluarlah dan ambil orang-orangmu ini." Suara Lindong itu pun menggema dan menyebar ke seluruh kota karena diperkuat menggunakan energi Yuan. Tidak lama kemudian, Siswan dan rombongannya pun muncul di atas tembok kota dan melihat ke arah Lindong. Dia lalu berkata, "Kau, namamu pasti Lindong kan? Kau benar-benar berani muncul di tempat ini. Sungguh di luar dugaanku." Lindong yang tidak mau berbasa-basi lagi, dia pun menatap Siswan dan mengatakan, "Berhentilah basa-basi busuk.
serahkan pil nirwana yang aku minta. Dan semua orang yang melihat Lindong pada saat ini merasa bahwa hari ini bakalan ada pertunjukan yang bagus. Lindong pun masih melanjutkan kata-katanya. Aku memberimu waktu 10 detik. Jika aku tidak melihat pil nirwana yang aku minta, maka aku akan membunuh mereka semua. Hal ini dikatakan Lindong sambil menoleh pada kelompok Razer yang telah terikat dan berada di ekor Xiaoyan. Yang pada saat ini, kelompok Razer itu pun meronta-ronta meminta Lindong untuk melepaskan mereka. Namun pada saat ini Sisuan malah mengoceh. Dia pun berkata, "Lindong, aku melihatmu sebagai seorang pemuda dengan bakat yang cukup bagus. Jika kau memiliki inisiatif untuk melepaskan Razer dan yang lainnya, kemudian membiarkan mereka pergi, maka aku akan mengundangmu sebagai tamu kehormatan di dalam dinastiku. Kamu juga akan diberikan jamuan yang mewah dan fasilitas surga dunia." Namun Lindong yang tidak tertarik dengan tawaran itu kembali mengatakan, "Cepatlah, waktumu hampir habis. Tampaknya kau tidak peduli dengan orang-orang ini jika mereka mati." Lindong pun kemudian mulai membentuk sesuatu dengan energi mental di tangannya. Dan kali ini sebuah pisau mental pun muncul di hadapan kelompok Razer dan membuat mereka ketakutan. Razer pun sudah pasrah jika pada hari ini dirinya harus mati karena pisau mental itu akan segera menembus kepalanya. Dan tiba-tiba saja Sisuan berteriak, "Baiklah, kau menang." Setelah adanya teriakan itu, pisau mental milik Lindong berhenti tepat di depan kelompok Razer. Lindong kemudian mengatakan, "Serahkan pil nirwananya." Dan Razer pun kali ini menimpali. "Baiklah, kau lempar mereka dan aku lempar pil nirwananya." Yang pada akhirnya mereka berdua pun saling bertukar dalam waktu yang bersamaan. Lindong yang telah melihat sekantung pil nirwana pada saat ini dia mengatakan, aura nirwananya sampai merembes keluar dari dalam kantung. "Aku yakin jumlahnya pasti 1 juta pil nirwana. Dan pada saat ini juga tidak ada penyergapan. Aku sudah mantap untuk mengambil pil nirwana ini." Dan pada saat ini, kelompok Razer pun terombang-ambing di udara menuju ke arah Sisuan. Setelah melakukan pertukaran, Lindong merasa bahwa urusannya di tempat ini sudah selesai dan dia pun berpamitan. "Terima kasih ya, pemimpin dinasti Moyan atas keramahanmu. Jika di masa depan kita bertemu lagi, aku tidak akan keberatan untuk mengobrol denganmu." Setelah berkata seperti itu, Lindong dan Xiaoyan segera melesat. Namun tiba-tiba saja mata dari Sisuan pada saat ini menajam. Dia pun mengeluarkan sebuah energi dari tangannya dan menghempaskan kelompok Razer yang masih terikat ke tembok di sampingnya. Dan setelah itu, Sisuan pun mengeluarkan energi merah di tubuhnya. Dia pun menatap Lindong dan berkata, "Nak, apa menurutmu pil nirwana dari Moyan ini sangat mudah didapatkan? Jika aku membiarkanmu melarikan diri dengan bebas hari ini, maka aku, Sisuan, apakah masih pantas untuk memiliki wajah dan berdiri di tempat ini?" Dan tidak lama kemudian, para junior yang sudah di briefing oleh Sisuan kali ini mengeluarkan energi Yuan dan mereka membentuk kurungan energi supaya Lindong tidak bisa melarikan diri dari tempat ini. Dalam sekejap, Xiaoyan menghentikan laju terbangnya karena dia tahu sangat berbahaya jika menerobos kurungan energi itu. Dan benar saja, dalam hitungan detik, kini Lindong dan juga Xiaoyan sudah sepenuhnya terkurung. Mereka sudah tidak bisa kabur lagi. Sesaat kemudian Sisuan terbang ke arah Lindong. Dia pun berdiri di tembok dekat Lindong, kemudian mengatakan, "Dengan kemampuanmu pada saat ini kau ingin mengambil makanan dari mulut dinasti Moyanku. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kau adalah bocah yang terlalu naif. Aku sudah memberimu kesempatan, namun sayangnya kau tidak mengambilnya. Dan sekarang kau telah kehilangan kesempatan terakhirmu." Sisuan pun mengeluarkan energi Yuan dan tiba-tiba tubuhnya menghilang dari atas tembok. Dan dengan cepat, Sisuan pada saat ini muncul di hadapan Lindong lalu memberikan pukulan yang keras. Lindong yang kaget pun kali ini refleks dan langsung menangkis pukulan dari Sisuan itu, yang pada akhirnya Lindong pun terdorong mundur. Kali ini Lindong tidak terluka karena dia menahan pukulan dari Sisuan menggunakan tubuh emas nirwana.
Siswan yang melihat hal itu pun sedikit terkejut karena Lindong memiliki tubuh emas nirwana yang bisa menahan pukulannya. Kemudian Siswan berkata, "Tidak heran, kamu berani sombong. Ternyata kamu memiliki beberapa kemampuan. Tapi di depanku, bahkan jika kau seekor naga sekalipun, kau harus menundukkan kepalamu padaku." Sambil membersihkan bajunya, Lindong pun tersenyum dan dia berkata, "Benarkah aku harus tunduk? Apakah ini karena dirimu adalah seorang nirwana level 1? Jika kau ingin membuatku tunduk, maka aku ingin melihat apa kau memiliki kemampuan yang cukup." Semua orang yang mendengar perkataan dari Siswan dan juga Lindong itu merasa bahwa mereka berdua adalah orang yang kuat dan tidak tahu siapa yang akan menang jika mereka benar-benar bertarung. Mendengar perkataan dari Lindong itu, Siswan pun menjawabnya, "Aku sudah melihat banyak orang yang bertingkah sepertimu, dan aku juga pernah bertarung dengan mereka. Awalnya aku berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak terkalahkan di dunia. Namun pada akhirnya, orang yang benar-benar bertahan hidup hanya ada 1 dari 10 orang. Dan itu pun karena dia beruntung. Dan di mataku, kau adalah orang yang sama dengan orang yang pernah aku lawan. Namun sayangnya, kau tidak akan menjadi orang yang selamat di antara 10 orang ini. Karena kamu hanyalah seorang pemula." Tanpa menunjukkan rasa takutnya, Lindong pun menjawab, "Alah, banyak bacot lo." Jawaban singkat dari Lindong itu seketika membuat Siswan menjadi murka. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Lindong menghadapi Siswan yang levelnya adalah nirwana level 1? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.